Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi di channel YouTube Somu Sohib Muhammadiyah. Masih bersama dengan Ustazah Dian yang selalu setia menemani adik-adik sekalian untuk belajar materi pendidikan kemuhammadiyahan. Dan kali ini Ustazah Dian akan menemani kalian adik-adik kelas 9 SMP, siswa-siswi, santriwan-santriwati maupun kalian semua yang ada di bangku atau saat ini kelas 9 SMP. Atau bagi adik-adik sekalian yang saat ini kelas 7, kelas 8, atau kelas-kelas berapapun itu yang ingin menyimak materi ini, Ustazah sangat persilahkan. Jadi hari ini kita akan membahas materi kemuhammadiyahan kelas 9 semester 1 bab 2 tentang kepribadian Muhammadiyah. Video ini adalah video part ke-1. Insya Allah nanti akan dibagi menjadi 4 part yang membahas tentang kepribadian Muhammadiyah. Oke, langsung aja kita next. Sebelum Ustazah menjelaskan lebih lanjut, Ustazah berharap dengan sepenuh hati semoga kita sekeluarga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian agenda pembelajaran bab 2 seperti yang Ustazah sampaikan tadi dibagi menjadi 4 part. Part yang pertama itu nanti atau video ini akan membahas tentang pengertian yaitu sekaligus fungsi kepribadian Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, latar belakang dan kronologi perumusan kepribadian Muhammadiyah. Kemudian part kedua dan juga part ketiga itu akan membahas tentang matan kepribadian Muhammadiyah atau isi kepribadian Muhammadiyah. Dan part yang terakhir atau part keempat akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah. Oke, karena adik-adik sekalian sudah tidak sabar menyimak materi, langsung aja kita next ke materi. Pengertian dan fungsi kepribadian Muhammadiyah. Apa itu kepribadian Muhammadiyah? Adik-adik sekalian, apakah kalian sudah pernah mendengar istilah kepribadian Muhammadiyah? Sudah Ustazah barusan? Oke, jadi Ustazah kasih tahu pengertian kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah itu salah satu dari beberapa rumusan resmi dan doktrin ideologi persyarikatan Muhammadiyah ya. Dan secara jelasnya pengertiannya adalah sebagai berikut. Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan resmi yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah. Dimaksudkan sebagai pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Tentu saja kepribadian Muhammadiyah itu bertolak ukur dengan keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fungsi dari kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama sebagai landasan tajdid atau pembaharuan dan ideologi persyarikatan. Fungsi yang kedua sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi para pimpinan dan anggota Muhammadiyah dalam menjalankan gerak roda perjuangan persyarikatan Muhammadiyah. Jadi, secara kesimpulan, fungsi dari kepribadian Muhammadiyah itu adalah sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itulah pengertian dan juga fungsi kepribadian Muhammadiyah. Materi selanjutnya, seperti apa sih latar belakang perumusan kepribadian Muhammadiyah? Tentu saja kalian pasti penasaran dong ya. Jadi simak baik-baik penjelasan dari Ustazah ini. Pertama-tama, pada waktu itu situasi politik, sosial politik yang ada di Indonesia itu tidak menentu.
banyak terjadi huru-hara, permasalahan yang tidak sepele yang sangat berkaitan dengan keselamatan negara, gitu ya. Dan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 itu sebagai solusi terakhir atau jalan keluar terakhir, sebagai jalan buntu, jalan keluar dari segala huru-hara maupun permasalahan sosial politik ketika itu. Tuh. Dan isi dari Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 itu salah satunya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak berlaku lagi UU DS 1950. Kemudian, karena kelicikan orang-orang komunis, pelaksanaan demokrasi terpimpin menyimpang dari yang semestinya. Muncul penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyimpang dari Pancasila. Contoh-contoh penyimpangannya adalah adanya kebijakan presiden seumur hidup. Kemudian Pancasila diperas menjadi Trisila dan Ekasila yang intinya adalah gotong royong. Kemudian pusat dari penyimpangan tersebut adalah seluruh atau segala kekuasaan terpusat di tangan presiden. Hal tersebut tentu menimbulkan pertentangan dari banyak pihak, dari berbagai partai sosial politik. Salah satu partai sosial yang menentang adanya kebijakan tersebut adalah Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Dan semua partai sosial politik yang menentang konsep tersebut dibubarkan atau dipaksa untuk membubarkan diri. Salah satunya termasuk Masyumi. Itu ya. Jadi penentangan Majelis Syuro Muslimin atau Masyumi tersebut membuat marah presiden. Terlebih lagi, Partai Masyumi tidak mau diajak masuk ke dalam kabinet pemerintahan. Sehingga ketika itu Partai Masyumi itu sangat negatif di mata presiden. Karena negatif di mata presiden, PKI akhirnya membujuk Presiden Soekarno agar segera membubarkan partai-partai yang menentang kebijakan tersebut. Kebijakan yang menyimpang tersebut. Dan usaha hasutan PKI ini membuahkan hasil. Dan keluarnya surat keputusan Presiden nomor 200 tahun 1960. Dengan keluarnya keputusan Presiden tersebut, akhirnya pada tanggal 13 September tahun 1960, pimpinan pusat Masyumi secara resmi menyatakan membubarkan diri, termasuk bagian-bagian cabang-cabang dan ranting-rantingnya di seluruh Indonesia. Dan karena telah membubarkan diri, Partai Masyumi tidak dapat dinyatakan sebagai partai terlarang. Dan adik-adik sekalian, perlu kalian ketahui, inilah rahasia dari latar belakang perumusan kepribadian Muhammadiyah. Rahasianya adalah di dalam Partai Masyumi itu banyak tokoh-tokoh besar Muhammadiyah yang menjadi anggotanya. Tuh ya. Di antaranya ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Fakih Usman, Profesor Dr. Hamka, Profesor Kahar Muzakir, Mr. Kasman Singodimensho, HM Yunus Anis, Kiai Haji Raden Hajid, dan AR Fahrudin. Dan itu merupakan tokoh-tokoh besar Muhammadiyah yang memberi banyak pengaruh. Sehingga masyarakat itu sulit membedakan dengan tegas mana Muhammadiyah, mana Masyumi. Karena saking banyaknya anggota Masyumi itu adalah tokoh Muhammadiyah. Sehingga pandangan masyarakat kepada Muhammadiyah itu keliru. Dan memang pandangan tersebut itu sengaja ditumbuhkan oleh
PKI. Bahkan ketika Masyumi bubar, PKI melontarkan isu bahwa Muhammadiyah itu identik dengan Masyumi, sehingga Muhammadiyah juga harus dibubarkan. Tuh. Dan kemudian setelah Masyumi membubarkan diri, warga Muhammadiyah itu kembali aktif dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Tokoh-tokoh yang sebelumnya menjadi anggota Masyumi, tokoh Muhammadiyah, itu kembali aktif di Persyarikatan Muhammadiyah. Namun sangat disayangkan, kebiasaan berjuang di medan politik itu terbawa ke dalam Muhammadiyah. Hal tersebut tentu sangat tidak baik untuk Muhammadiyah. Bisa mencampuri kemurnian Muhammadiyah yang ingin berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian hal itulah yang menginspirasi Kiai Haji Fakih Usman membuat materi pengajian dengan judul Apakah Muhammadiyah itu. Dan untuk lebih lengkapnya mari kita simak seperti apa kronologi perumusan kepribadian Muhammadiyah. Oke, kronologi perumusan kepribadian Muhammadiyah. Jadi ketika itu rumusan kepribadian Muhammadiyah itu lahir dari sebuah ceramah yang disampaikan oleh Kiai Haji Fakih Usman di sebuah pelatihan kader yang diadakan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1961. Ketika itu Muhammadiyah masih dalam kepemimpinan HM Yunus Anis. Tuh. Jadi Kiai Haji Fakih Usman menyampaikan sebuah materi pengajian yang berjudul Apakah Muhammadiyah itu? Uraian materi yang disampaikan oleh Kiai Haji Fakih Usman itu menggugah beberapa tokoh Muhammadiyah dan akhirnya materi tersebut mendapat tanggapan positif dari pimpinan pusat. Kemudian pimpinan pusat mendiskusikan dengan pimpinan wilayah Jawa Timur, HM Saleh Ibrahim, pimpinan wilayah Jateng, Raden Darsono, dan pimpinan wilayah Jabar, Haji Adang Afandi. Dari diskusi tersebut menghasilkan 3 tahapan perumusan kepribadian Muhammadiyah sebagai berikut. 1. Membentuk tim pengurus yang terdiri dari 8 tokoh Muhammadiyah yang terpilih. Di antaranya ada Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf, kemudian Kiai Haji Muhwardan Diponingrat, Muhammad Jarnawi Hadikusumo, sampai dengan Kiai Haji Fakih Usman. Kemudian tahap yang kedua, tim perumusan mengadakan penyempurnaan naskah dan membahasnya dalam sidang tanwir menjelang muktamar ke-35. Dan tahap yang terakhir, setelah dilakukan kajian dan banyak masukan dari berbagai pihak sebagai usulan penyempurnaan, akhirnya pada Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 di Jakarta, rumusan kepribadian Muhammadiyah disahkan sebagai salah satu rumusan resmi Muhammadiyah. Oke, jadi seperti itulah tadi pengertian fungsi latar belakang sampai dengan kronologi perumusan kepribadian Muhammadiyah. Sampai di sini dulu pembelajaran dengan Ustadzah. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya ada tugas untuk kalian. Tugas yang pertama, belajarlah dengan giat meski tanpa pendampingan guru atau orang tua. Misalkan orang tua kalian sedang bekerja mungkin, sedangkan guru kalian, ustadz-ustadzah kalian itu berada di sekolah sedang kalian ada di rumah. Tetaplah belajar dengan giat. Kemudian tugas yang kedua, belajarlah meskipun tidak di sekolah atau di madrasah. Kita tahu kondisi di alam semesta di Indonesia, di negeri kita atau di berbagai negara itu sedang menghadapi situasi yang cukup sulit dengan adanya virus corona atau COVID-19. Tetaplah belajar bagaimanapun keadaan kita. Kemudian tugas kalian yang ketiga, persiapkan diri kalian sebaik mungkin, belajar segiat mungkin, serajin mungkin. Jika ada yang
tidak paham, silahkan tanya kepada guru kalian atau ustadz-ustadzah kalian, karena minggu depan kalian sudah penilaian tengah semester. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan keberuntungan. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan tugas kalian yang terakhir, berdoalah semoga musibah yang menimpa alam semesta ini segera Allah cukupkan. Dan semoga kita dan seluruh keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Ustazah. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Usahakan tetap di rumah saja jika tidak ada keperluan yang penting. Jazakumullah khairan katsiran, semoga bermanfaat dan nantikan selalu video kelanjutannya. Jangan lupa presensi di kolom komentar dengan format nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Sampai jumpa lagi dengan Somu, Sohib Muhammadiyah, dan Ustazah Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.